Oke kakak-kakak, selamat siang kakak-kakak. Hari ini kita bertemu kembali di Tatap Maya di ruang virtual kita kakak ya, yang kelima ya. Hari ini kita masuk di modul dikuatkan pemahaman refleksi ya kakak-kakak. Mengulas kembali materi-materi yang telah kita lakukan kemarin, atau kita pelajari kemarin. Namun sebelum kita melakukan kegiatan seperti biasa ya kakak-kakak, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar ya kegiatan kita ini ke depannya bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa aplikasikan di dalam pembelajaran kita. Untuk itu saya mintakan kepada Kak Nanda untuk membawakan doa kepada rekan-rekannya. Saya persilakan kepada Kak Nanda agar membawakan doa. Silakan Kak Nanda. Ya Kak Nanda silakan. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Nanda yang telah membawakan doa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat terwujud. Baik kakak-kakak, sebelum kita melakukan kegiatan, saya akan men-share screen dulu kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini, khususnya siang hari ini. Nampak Kak share screen saya Kak? Izin? Belum ya Kak? Belum nampak Kak? Ya, Kak. Oke Kak, udah nampak Kak? Belum, Belum ya? belum. Bentar. Saya ulang lagi Kak ya. Bisa. Belum bisa. Oke Kak, sudah nampak Kak? Iya sudah. Oke Kak, baik. Terima kasih. Baik, hari ini kakak-kakak kita masuk di modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap Maya yang ke
5, kuatkan pemahaman 2. Ya Kak. Jadi, nah seperti biasa ya kakak-kakak, apa yang harus kita lakukan di dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama kita akan menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, itu adalah kesepakatan kita dalam kegiatan ini agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Baik, adapun tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini secara luas, tujuan kita itu yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian, adapun capaian akhir kegiatan pelatihan kita, nantinya guru atau kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan dari akhir pelatihan kita nanti ini ya kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak, hari ini kita juga memiliki capaian pembelajaran dalam modul khusus pada siang hari ini. Setelah menyelesaikan modul refleksi ini untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, kakak-kakak mampu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, itu yang sudah kita pelajari, model-model refleksi ya, tulisan-tulisan refleksi yang kita lakukan kemarin ya kakak-kakak. Baik, kakak-kakak, hari ini pembelajaran kita itu hanya 1 JP ya. Kakak-kakak nanti dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah kita pelajari atau sudah dilakukan yang selama ini. Oke, kakak-kakak. Adapun kegiatan kita nanti ya kakak-kakak. Nah, agenda kita nanti ada 2 hari ini ya kakak-kakak. Jadi tidak banyak, agenda kita 2. Yang pertama adalah menganalisis tulisan refleksi. Nanti akan ada muncul beberapa pertanyaan yang mungkin kakak bisa deskripsikan atau bisa kakak presentasikan melalui laptop kakak, layar yang ada di depan kakak untuk mempresentasikannya. Kemudian yang kedua, berbagi hasil analisis. Setelah nanti kita analisis tulisan seperti apa, kemudian kakak nanti bisa berbagi hasil analisisnya. Nah, itulah agenda yang kita laksanakan pada siang hari ini. Oke, kakak-kakak. Nah, kita langsung masuk yang di agenda pertama. Nah, agenda yang pertama kita adalah analisis tulisan refleksi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tulisan analisis, tulisan refleksi. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin ya kakak-kakak mengulas kembali terkait dengan apa itu refleksi. Kalau boleh tahu ya, saya ingin pendapat dari Kak Nanda dulu ya. Sebelum kita masuk ke analisis tulisan refleksinya, saya ingin bertanya kepada Kak Nanda terkait dengan apa itu refleksi. Silakan Kak Nanda. Open mic Kak. Open cam, open mic. Silakan Kak. Menurut Kakak refleksi. Oke Kak. Kak Nanda. Halo. Refleksi ialah Ya. kegiatan mengevaluasi apa yang telah kita lakukan sebelumnya untuk perbaikan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu aja. Oke, terima kasih. Baik, itu tanggapan dari Kak Nanda. Kemudian Kak Yohana, kira-kira
apa itu refleksi Kak Yohana? Kita mengulas kembali materi di modul 1.1 yang tepatnya di orientasi. Di pertemuan pertama kita kan sudah membahas refleksi. Saya ingin mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin Kak. Apa itu refleksi Kak? Kak Yohana, silakan Kak. Tanggapannya Kak. Halo Kak. Silakan Kak. Kak Yohana. Oke, Kak Yohana nampaknya belum bisa bergabung. Saya alihkan lagi kepada Kak Susi. Silakan Kak Susi. Terkait dengan materi kita, topik pembahasan kita, apa itu refleksi? Halo Kak Susi. Silakan Kak Susi. Open mic. Oke. Saya minta pendapat dari Kak Susi, silakan. Kita kan kemarin sudah membahas terkait dengan refleksi. Nah, seperti yang kita ketahui, refleksi itu merupakan ya sebagai kegiatan yang dilakukan di dalam proses pembelajaran dalam bentuk ya bisa itu penilaian tertulis ya, bisa penilaian lisan untuk guru dan siswa sebagai pengekspresian ya pesan atau kesan harapan kita terhadap proses pembelajaran kita. Nah, itu bisa disimpulkan sebagai refleksi. Nah, saya ingin mau bertanya kepada Kak Yohana dulu. Kak Yohana, silakan Kak Yohana. Kak Yohana, halo. Kak Yohana, ada nggak ada? Apakah ada? Tidak ada. Oke. Kak Riko, silakan Kak Riko. Ya, menurut saya refleksi itu proses introspeksi diri, merenungkan kembali yang sudah terjadi dan ya mengubahnya untuk kemajuan yang lebih baik demi tujuan yang telah ditentukan. Oke, itu menurut Kak Riko. Terima kasih Kak Riko atas Ya, tanggapannya. Jadi refleksi ini sama sangat baik ya di dalam sebuah pelajaran. Apalagi kita sebagai guru profesional, ya kakak-kakak, refleksi itu sangat penting karena di situ kita bisa melihat apakah proses pembelajaran kita itu berjalan dengan baik, lancar, atau juga uh, adakah masalah-masalah yang bisa kita perbaiki dari kegiatan proses pembelajaran kita. Mungkin itu ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, langsung saja kita masuk di yang slide selanjutnya ya. Baik, ini dia kakak-kakak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya kakak-kakak untuk kita bisa analisis. Ada sekitar 6 pertanyaan yang mungkin nanti bisa kakak deskripsikan ya terkait dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Yang pertama ya kakak-kakak, bagaimana ya kakak-kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nah, itu bisa kakak-kakak nanti uh, luangkan ya, ataupun bisa kakak deskripsikan. Yang sebentar lagi mungkin bisa kakak tuangkan. Baik, saya ingin bertanya dulu kepada Kak Susi. Kak Susi, ada Kak Susi? Kak Susi,
Kak Susi, Kak Riki Pio, Kak Riki Pio, halo, halo Kak, halo Kak, oke Kak, Kak Riki, oke, masih belum bisa. Kak Mulyono, izin Kak, halo Kak, Kak Mulyono, izin kakak-kakak, dengar suara saya Kak, halo, Ya, dengar. ya, izin Kak, tanggapannya Kak terkait dengan kata pemantik yang pertama, ya, bagaimana di sini, ya, bagaimana kakak-kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan modul 1.1 terkait dengan orientasi, refleksi, kemudian model-model refleksi, kemudian modul 1.2 itu berkaitan dengan uh, peserta didik, ya Kak, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga ini adalah 1.3 berbasis kekuatan. Nah, itu bisa kakak tuliskan ya refleksi-refleksi apa saja yang sudah kakak bisa dapatkan. Saya ingin mendengar tanggapan dari kakak-kakak. Kak Nanda, silakan Kak Nanda. Open mic, open cam. Terkait dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin, Kak. Silakan, Kak. Kak Nanda, Terkait dengan open mic. beberapa pembelajaran yang telah kita lalui, jadi kalau saya melihat kesimpulannya, bahwasanya pemanfaatan aset based learning itu perlu kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, menjadi sebuah kekuatan kita guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran di sekolah. Saya rasa itu dulu lah. Oke, baik ya, Kakak. Berarti uh, berkaitan dengan aset-aset ya, Kak. Baik, selanjutnya kepada Kak Febrina. Silakan Kak Febrina. Febrina. Iya, Kak. Ya, terkait dengan pertanyaan pemantik pertama yang di nomor 1, bagaimana kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya kakak menuliskan refleksi dan apa saja yang kakak tulis? Nah, dari modul 1.1 hingga modul 1.3 yang sudah kita pelajari. Kira-kira bisa kakak refleksikan? Silakan, apa yang bisa kakak dapatkan dari materi tersebut? Iya, untuk setiap modul untuk menulis refleksinya, seingat saya menggunakan beberapa metode itu, ya Kak. Ya, Yang pertama itu ada metode lupa pun saya itu. Ada metode apa itu? Lupa saya Pak, Kak. yang mana Bu? Yang Yang mana Kak? metode For framework, Borton, Iya, framework. framework. Yang pertama itu saya menggunakan metode framework, memang disuruh untuk menggunakan framework juga ya kan. Jadi saya jadi saya ambil pertanyaannya dari framework itu, kemudian saya tulis jawaban saya sesuai dengan modul yang sudah
pelajari atau yang sudah diisi gitu kan. Kemudian saya tuangkanlah refleksinya berupa pertanyaan yang sudah disiapkan dari framework. Kemudian yang kedua itu 1.2 saya menggunakan refleksi yang berbentuk dia itu pertanyaan model topi itu ya, iya Ya, berwarna topi. topi. Nah, jadi di situ saya juga bisa, udah ada panduannya juga pertanyaannya, saya menggunakan pertanyaan pemantik dari situ, tinggal saya jawab refleksi yang sudah saya kaji dari modul yang sudah saya pelajari juga. Satu yang kita pelajari juga sama-sama di sini juga diskusi gitu kan. Kemudian modul 1.3 yang saat ini kayaknya belum saya kerjakan lah itu, Kak. Bakalan coming soon lah itu. Itu sih Kak Oke. dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan kakak terkait dengan modul-modul yang sudah kita pelajari dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Walaupun masih coming soon ya kak, modul 1.3-nya, tapi kakak sudah mendapat gambaran terkait dengan apa yang akan kakak lakukan. Nah, itulah dia yang kita harapkan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Kemudian kak, saya minta tanggapan dari kak Yohana. Kak Yohana, silakan Kak Yohana. Halo, Kak Yohana. Oke, Kak Yohana masih belum bisa bergabung. Kak Riki Pio, Kak Riki Pio, Kak Riki Pio. Ya, masih juga belum bisa bergabung. Kayaknya masih banyak yang sibuk ini di malam minggu ini, ya. Kak Susi, bisa Kak Susi? Kak Susi, halo, Kak Susi. Masih juga. Oke lah, Kak. Satu lagi lah saya minta pendapatnya Kak Mulyono. Izin Kak Mulyono, Abang Senior. Halo, izin Kak Mulyono. Halo. Oke, baik. Masih banyak yang belum bisa bergabung ya. Mungkin terkendala beberapa kegiatan ya, kegiatan. Dan di sini saya ingin kelas kita lebih aktif ya Kak ya. Oke Kak, tadi sudah diwakili ya dari Kak Febrina Ninta yang jawabannya begitu luar biasa. Jadi Kak Febrina ini sudah melakukan kegiatan refleksi dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Nah, itu yang diharapkan dari kegiatan kita ya kakak-kakak. Mudah-mudahan kakak-kakak juga bisa melakukan refleksi nanti setelah kegiatan ini uh, selesai. Kemudian kita masuk di pertanyaan yang kedua ya kakak-kakak. Nah, di pertanyaan kedua ini bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali harus menulis refleksi? Nah, itu coba bisa kakak utarakan. Saya minta Kak hmm, Kak Riki, Kak Riki Sembiring, izin Kak. Berhubung karena kawan-kawan kita masih banyak yang belum bisa bergabung untuk memberikan tanggapan, izin Kak. Kak Riki, izin Kak. Banyak yang belum, ya makin sekali lagi lah Kak Nanda, Kak Nanda, izin Kak. Kak Nanda, Kak Nanda, silakan Kak. Kak Nanda, halo. Halo Kak Nanda, izin.
Halo Kak, Kak Ikhwanul. Halo Kak, izin Kak, beri tanggapannya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari dari modul 1.1, 1.2, 1.3. Nah, di situ kan sudah kita pelajari terkait dengan uh, materi tersebut. Kakak di sini mengutarakan ataupun mempresentasikan hasil yang sudah kakak dapat selama pembelajaran modul 1.1, 1.2, 1.3. Silakan Kak, beri tanggapannya Kak. Kakak Mulyono, apa perasaan kakak? Silakan Kak Mulyono. Selama menulis refleksi, apakah kakak senang ataupun kakak sedih terkait dengan materi yang sudah kita dapatkan di dalam modul ya kakak? Kemudian apa yang muncul di pikiran kakak setiap kali kakak menulis refleksi? Apakah ada perasaan yang mengganjal ataupun masih ada yang kurang terkait dengan dari modul 1.1 sampai modul 3. Silakan Kak beri tanggapannya Kak. Kak Didi bisa respon Kak Didi? Halo Kak Didi. Halo. Halo. Halo Kak. Kak Susi. Silakan Kak Susi. Halo. Pada sibuk semua nampaknya nih Pak Pegi. Iya makanya saya heran juga ini Kak. Gak ada respon satupun. Heran ini. Jam Gimana ini? ngantuk nih Kak. Jam ngantuk. Apa perlu kita ganti jamnya waktu untuk Zoom? Karena kan kalau malam saya bilang itu tadi kan Ya, daripada ngantuk yang ini yang itu kan. Kalau jam 2 ini kan saya rasa cepat kita mulai cepat selesai karena di sini cepat kita sampai jam selesai. 3. Jadi Jam 3 kakak-kakak ya. bisa melakukan kegiatan aktivitas lainnya. Betul, betul. Hanya Nampaknya kalau di teman-teman yang lain ya ada yang jam hmm. 11, ada yang jam 12. Nah, Tapi nggak tapi bisa kan mengganggu jam pelajaran. iya, itu kan kesepakatan mereka, Kak. Ada Oh, yang ada yang bilang udah jam 11 saja kata Kak. Ya, semua sepakat jam 11 akhirnya mereka lakukan. Kita pun bisa juga sebenarnya, Kak. Kalau oh Kakak gitu. tidak keberatan. Nah, tapi di sini saya lihat banyak yang sibuk saya rasa ini. Makanya saya heran juga ini. Bingung. Kak Didi, tadi sudah izin sama saya ada kegiatan. Yang lain, Kak Mulyono, kira-kira izin Kak Mulyono? Halo, halo Kak, Kak Nanda, halo Kak Nanda. Kak Febrina, izin Kak Febrina, sekali lagi Kak Febrina. Iya, Kak. Maaf Kak Febrina, ini lagi pada sibuk semua kayak temen nih. Oke Kak, nomor 2 itu Kak, bisa Kak berikan tanggapan Kak. Bagaimana perasaan Kakak selama menulis refleksi? Apakah Kakak merasa senang, sedihkah terkait dengan materi atau modul yang sudah kita pelajari dari modul 1.1, 1.2, 1.3? Nah, itu bisa Kakak ceritakan. Kemudian apa yang muncul Kak di pikiran Kakak setiap kali Kakak menuliskan refleksi tersebut? Apa yang muncul? Apakah ada perasaan gundah ataupun yang mengganjal di pikiran Kakak? Silakan Kak. Iya, kalau perasaan dibilang ya kan Kak, untuk setiap menulis refleksi ini, eee, awalnya bingung gitu. Bingungnya itu mungkin dari pertanyaan yang, eee
agak susah dijawab gitu, apalagi kalau yang analisis gitu, yang ada di pertanyaan yang analisis itu yang kayak framework itu kan agak bingung pasti ada. Cuman dari yang udah dipelajari mungkin agak lebih mudah lagi kalau kita ingat kembali gitu ya kan Kak. Kalau misalnya dirasakan senang, ada juga senangnya gitu kan, karena kita memiliki pengalaman yang baru, kita memiliki juga wawasan baru dari yang kita baca atau yang kita diskusikan seperti ini, sehingga kita bisa menulis refleksinya. Artinya kan refleksi mengingat kembali tentang modul itu gitu ya kan Kak. Jadi Ya. Itu aja sih Kak. Oke Kak, terima kasih Kak atas tanggapannya. Berarti adalah ilmu baru yang sudah Kakak dapatkan ya kan. Cuman masih ada juga kekurangan yang mungkin ya butuh perbaikan-perbaikan ke depan nantinya. Seperti itu ya Kakak. Iya ya Kak. Oke, baik. Saya minta satu lagi tanggapan dari Kak Susi. Kak Susi, izin Kak Susi. Kak Susi. Halo Kak Susi. Iya, masih belum bisa. Kak Yohana. Oke, Kak Susi, Ya Kak, silakan ini bentar dia. Kak. Baru sampai rumah. Ya ampun. Oke, Kak. Mantap. Aduh. Silakan, Kak. Apa ini Kira-kira yang disilahkan? ini Kak, nomor 2 ini. Bagaimana perasaan Kakak selama menulis refleksi dari modul 1.1 sampai modul 1.3 yang sudah dipelajari? Tentunya Kakak kan ada bahan renungan Kakak ya. Nah, itu coba Kakak utarakan ataupun Kakak berikan tanggapan Kakak terkait perasaan Kakak selama mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang kedua, apa yang muncul di pikiran Kakak? Ya Allah. Setiap Kakak menulis refleksi tersebut, apakah ada kejanggalan ataupun kekurangan? Nah, itu tolong Kak, silakan. Untuk pertanyaan ini mungkin saya belum paham ya kan, karena tadi belum mengikuti. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai 1.3. Saya menulis refleksi, mungkin saya belum ngumpul ya kan Kak, tapi saya lagi berusaha ini untuk belajar. Karena di situ kan dia ada banyak caranya kan. Yang pertama tadi ada cara apa itu ya? Belum saya Framework baca. Borton, framework. Iya. Kan ada itu. Saya memang belum ngerjain, makanya saya belum bisa jawab ini. Jadi menurut saya ya mungkin bisa jawab nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Mungkin ada sedikit kesulitan dari apa yang saya pilih sendiri tentang materi itu ya kan. Karena di dalam cara-cara apa kayak framework itu tadi kan dia ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, Mungkin saya belum paham gitu untuk menjawab pertanyaan yang ada di situ juga gitu Kak. oke, Gimana baik. ya? Terima kasih atas tanggapan Kakak. Tapi Heeh. ke depannya Kak, Iya, tolong tuh iya Kakak Kak. Izin Kak, dikumpul. tadi lagi ini apa namanya bantuin kawan kan ada yang ini kan ujian apa PPG, dia kan piloting 1. Jadi tadi baru pulang dari sekolah, ini baru sampai rumah. Ya. Kakak Oke. udah PPG berarti? Belum, kita belum PPG, tapi tadi kawan minta kawan nih gitu karena dia kan umurnya Oh, udah agak tua gitu. Jadi kawan lah gitu. oke, baik ya. Ya, Mudah-mudahan ya, ya. Kakak nanti terpanggil di PPG piloting keempat mungkin ya, Kak. Amin, amin, Masya Allah, amin, 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 amin. Oke, lanjut ya, Kak. Kita masuk di yang pertanyaan ketiga ini, Kakak. Hal apa saja yang menurut Kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa saja yang menjadi tantangan? Nah, ketika kita menulis refleksi, tantangan apa yang muncul menurutnya? Nah, seperti itulah kira-kira. Hal apa saja yang menurut Kakak menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Atau hal apa saja yang masih menjadi tantangan Kakak dalam menulis refleksi? Silakan Kak Nanda.
berikan tanggapan Kak Nanda. Silakan open mic Kak. Ya, Yang nomor berapa nih? nomor 3 Kak. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Banyak kalau tantangannya nih karena begitu banyak modul yang dipelajari dari awal sampai sekarang kita pertemuan ini begitu singkat waktu kita mempelajari modul. Jadi kayaknya belum begitu paham apa tujuannya PKG ini dan kegiatan kita. Karena dari yang saya ingat ya cuman itu aja, asset based learning, bahwasanya apa kekuatan, dan itu apalagi eh, proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Ya. Itu aja lah yang cuma diingat, yang lainnya belum terbaca juga modul-modulnya nih, banyak juga yang belum dibaca, masih lewat aja. Oke. Baik, tanggapan yang sangat jujur ya dari Kak Nanda Syaputra. Baik, terima kasih kepada Kak Nanda. Ya, itulah tadi ya, Kak. Disinilah kita belajar dari PKG ini ya, Kak. Kita merubah mindset ya, guru pembelajar PJOK yang dimana dulu ya pembelajaran itu tidak berpusat kepada peserta didik. Kebanyakan sih ya kakak-kakak, kebanyakan pembelajaran itu tidak berpusat kepada peserta didik. Nah, dari sini kita bisa melakukan ya perubahan-perubahan terkait dengan proses pembelajaran ke depan nantinya, yaitu kita dengan cara yang pertama mungkin melakukan refleksi ya. Di modul 1.1 kita melakukan refleksi. Refleksi itu ya berkaitan dengan ada kerangkanya. Ya, kerangka yang pertama itu ataupun yang sering juga disebut dengan framework ya, kerangka dari kerangka Borton itu ada 3 ya, 3 yang sederhana ya, apa, mengapa, dan harus apa. Nah, kemudian ada lagi ya framework Gibbs ya, ada 6 lebih kompleks lagi. Nah, dari situ kita bisa menuliskan refleksi ya, apa yang menjadi kendala di dalam kegiatan pembelajaran kita. Kita bisa melakukan tulisan-tulisan dari kedua ya, kedua apa namanya? Kedua framework tersebut ataupun kedua refleksi tersebut. Bisa framework Borton, bisa framework Gibbs. Nah, itu dia. Nah, jadi disinilah kita belajar ya terkait dengan refleksi ya kakak-kakak. Sebagai pembelajar ya juga kita harus mau merubah mindset kita agar kegiatan pembelajaran kita menjadi lebih baik, dan yang pastinya ya pembelajaran ke depannya nanti itu ke mana kakak-kakak? Semuanya ke murid ya, ke murid. Belajarnya ke murid, kemudian ya menyenangkan bagi murid, reflektif. Nah, itu yang diharapkan dari setelah kegiatan pembelajaran PKG ini. Baik, itu ya Kak. Oke. Kemudian yang kedua, langsung saja masuk di pertanyaan yang keempat ya. Bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, ini kemarin Kak siapa semalam ini? Kak Susi. Kak Febrina udah ngasih rubrik, Kak. Izin, Kak. Udah ngumpulkan tugas, Kak. Sudah, Kak. Nah, bisa Kakak share screen kan? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa? Nggak bisa. Ya. Oke, baik. Saya lihat punya Kak Febrina sudah baik ya dari rubrik penilaiannya. Nah, itu bisa menjadi bahan kita untuk kedepannya melakukan penulisan refleksi. Nah, bisa Kakak jelaskan Kak
Halo Kak Febrina. Iya ya Kak. Ya, bisa Kakak jelaskan terkait dengan tugas yang sudah Kakak kumpul kemarin? Ini Kakak yang mana Kak? menggunakan Rubrik yang mana ini? yang framework kemarin Kak? Oh, maksudnya penulisannya pertanyaannya gitu Kak? Iya, pertanyaan-pertanyaannya Kakak pakai model yang mana sih? Nah, itu yang mau saya tanyakan Kak. Saya juga kalau nggak nengok ya. Ya, nggak apa-apa Kak. Saya tunggu Kak. Poin-poinnya itu soalnya Kak. Simpan nggak Iya, ini ntar ya Kak ya? ya. Atau mungkin kakak-kakak yang lain gitu yang ada itu Kak. Biar saya O- cari dulu nih. Oke. Kak Riki, izin Kak Riki. Kak Riki. Halo Kak. Kak Riki. Izin Kak Riki. Masih belum bisa. Kak Yohana. Izin Kak Yohana. Kak Yohana. Halo Kak Yohana. Kak Mulyono. Izin Kak Mulyono. Kak Mulyono. Halo Kak Mulyono. Aduh. Halo Kak Didi. Izin Kak Didi. Oke, masih kayaknya. Kak Susi. Kayaknya orang-orang ini aja nih yang masih aktif nih. Kak Ikhwanul. Izin Kak Ikhwanul. Kak Ikhwanul. Halo Kak. Izinlah Kak tanggapannya. Halo Kakak. Ya, masih banyak yang belum bisa bergabung ya. Kak Ikhwanul, izin Kak, bisa beri tanggapan sedikit Kak? Halo. Oke, masih belum ya. Ini baik ya. Nah, jadi Sibuk nyari jawaban atau cuma ada kita ini ya? iya makanya saya bingung ini. Semua pada diam, tidak memberi respon. Silakan Kak Riko. Sedikit aja Kak Riko. Kita diskusi aja di sini Kak. Ya Apa yang sudah bentar-bentar. Kakak Aku dapatkan? masih ada aku dalam. Ya Kak? Masih ada aku dalam nih. Kayaknya udah keluar. Ah, coba udang lagi dulu. Apa nih Kak? Aku masih ada Masih dalam ada nih kan? Kakak? Masih Ada suaranya ya. ada. Oke. Baik untuk nomor 4 nih ya. Iya Kak. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Ya, kalau selama ini mungkin eh, sistem penerapan secara GIPS memang sudah dilakukan, cuman awalnya memang nggak tahu itu memang sistem cara GIPS gitu. Iya. Nah, jadi pertama kan memang ya untuk merefleksikan kita ya kita buat dulu deskripsinya apa kan gitu, Iya Kak. kenyataan yang ada, terus apa perasaan yang muncul di situ kan gitu. Iya. Nah setelah itu kita evaluasi gitu kan gitu, kita evaluasi terus ya kita temukan kesimpulannya, oh rupanya ini yang kurang kan gitu, oh ini sudah bagus, ini yang kurang. Nah jadi setelah itu ya kita buat tindakan, kalau yang kurang ini bagaimana cara eh, membuat pemecahan permasalahannya, ya apa yang harus dilakukan kan gitu. Iya. Nah baru kita buat rencana tindakannya gitu. Nah tapi selama ini memang belum tahu itu memang namanya refleksi GIPS. Tapi hal-hal yang seperti itu secara
logika manusia kan bisa dilakukan gitu. Iya. Tapi untuk pembelajaran di PKG ini kan udah dapat, oh itu ternyata sistem refleksi dari Gibbs gitu kira-kira. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, Baik, jadi di sini kita banyak ya mendapat, padahal udah kita lakukan sebenarnya ini Kakak ya. iya udah Sudah dilakukan, kita tapi lakukan, nggak tahu namun namanya. ya kita nggak tahu bahwa nama itu namanya refleksi Gibbs, kemudian refleksi Iya, Wharton. Nah, dari PKG ini kita bisa belajar terkait dengan nama-nama ya seperti iya refleksi tadi. lebih komplit lagi kan? Iya, iya Kak. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Baik, Ya kita masuk sama-sama. di pertanyaan kelima. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan kita bisa bergabung ya memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan dari nomor 5 ini. Nah, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Nah, ini pertanyaan yang ya bisa Kakak jawab ya, karena Kakak juga mungkin ya di dalam pembelajaran sudah melakukan kegiatan ya refleksi. Yang seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Riku tadi, kita sudah melakukannya namun kita tidak tahu namanya refleksi apa. Nah, mungkin Kakak bisa ya memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan nomor 5 ini. Saya minta coba dulu nih ya, ya yang ada Kak Nanda. Silakan Kak Nanda. Suara Kak Nanda. Ayo Kak Nanda. Kak Nanda. Iya, belum juga muncul. Kak Susi, izin lagi Kak Susi. Kita diskusi aja sini Kak Susi. Oh, ada Kak Nandanya. Saya kira kemana tadi? Ngelatih, saya kira ngelatih. Pokoknya enggak, masih di tempat. Oke, silakan Kak Nanda. Nomor 5 Kak Nanda. Apa yang bisa Kakak beri tanggapan? Silakan Kak. Open mic Kak, open mic. Mic-nya masih ditutup itu. Ya, Enggak, ini yang mana nih kita diskusikan nih? nomor 5 itu Kak. Bagaimana seharusnya saya nulis refleksi dengan lebih baik, keterampilan Nah, apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam. Ini kita merefleksi apa yang kegiatan modul kegiatan yang kita kita ya. pelajari itu mau refleksi pembelajaran kita di Kegiatan sekolah. yang sudah kita pelajari Kak. Oh, kegiatan kita nih yang sudah kita Ya. pelajari. Ini Terkait jujur, dengan modul 1.1 kemarin kan membahas refleksi. iya. Modul 1.2 membahas tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Ataupun pembelajaran yang ketiga itu pembelajaran yang aset-aset based thinking. Sorry, kebalik. Yang 1.2 aset-aset, yang ketiga pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu bisa nggak Kakak buat refleksinya? Ya kalau bagaimana seharusnya saya menulis ya, Nah, biar apa tulisan kira-kira? itu lebih baik kan, Ya, modul tuh mestinya kita baca semua satu sampai modul 3. pertama sampai yang terakhir mestinya dibaca semua. Jadi biar bisa betul-betul paham kita merefleksikan dengan lebih baik lagi. Ya kalau keterampilan membaca lah. Cuman kan masalahnya kan kita di PJOK ini kan kita malas nulis. Rata-rata kita Baca. merefleksi ini apa yang kita ingat aja, apa yang kita ingat yang lalu itulah kita refleksikan. Terus yang lalu kayak gini pembelajar refleksikannya kayak gini, ke depan kayak gini. Banyak kan kebanyakan refleksi itu yang kita pikirkan. Iya. Nah, tadi masalah kita tuh kita malas nulis. Saya kira itu aja, kok nulis saya nggak nulis. Cuman ingat beberapa materi yang sebelumnya dipikirkan juga, oh berarti mesti ke depannya kayak gini. Saya kira seperti itu. Karena kalau dari kelemahan kita tuh menulis tuh memang lemah kali kita di menulis nih kalau rata-rata lah guru PJOK. Iya, makanya milih olahraga. Coba nih, Riko nih paham nih Pak Riko, apa Kak Riko nih?
Ya, Dari maka daripada itu, Kak. Iya kan, main Kak? terus. Kita di sini mau merubah mindset, ya kan? Yang dulu katanya guru olahraga ini malas sekali. Apalagi disuruh baca, malas sekali. Nah, itu kok bisa kita ubah, ya kan, Kak? Dari kegiatan kita ini. Jadi kegiatan kita ini menjadi lebih baik lagi. Nah, itu ya dari saya, dari Kakak. Terima kasih Kak Nanda yang telah memberikan tanggapan. Nah, yang terakhir kita buat ya satu pertanyaan lagi yang harus dijawab ataupun kita diskusikan. Nah, nomor 6 ini, apa yang bisa Kakak lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya atau membantu Kakak? Nah, ini pertanyaan coba Kak Susila dulu. Kak Susi, izin Kak Susi. Pertanyaan nomor 6. Ijilah dari senior dulu, belum ngerti. Apa yang bisa Kakak ini? Nomor 6 ini. Nah, apa yang bisa Kakak lakukan untuk memastikan bahwa Kakak menjadi guru PJOK yang reflektif? Kira-kira apa, Kak? Bisa Kakak lakukan? Kemudian, siapa yang bisa membantu Kakak? Apakah dari kegiatan ini bisa nggak membantu Kakak? Nah, seperti itu, Kak. Itu Kak Nanda, Kak Nanda. Oke, Kak Nanda, silakan. Kak Nanda, Kakak Nanda mengangkat tangan. Silakan. Ya. Cakap-cakap ini. Cakap. Silakan Kak Nanda. Oh, oke. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Iya. Jadi kalau cerita yang membantu, ya yang seperti yang kita cerita di awal tadi, masalah guru PJOK kita ini, masalah kita ini cuma satu, malas nulis, malas baca, itu aja. Jadi semoga dengan pelatihan PKG ini, pengembangan kompetensi guru ini, ya kita jadi rajin baca, jadi rajin nulis. Kan kunci harus itu. Oke. Jadi kalau ya semoga lah ke depan setelah PKG ini ada perubahan paradigma ke depannya, bahwasanya kita refleksi untuk menjadi guru PJOK yang reflektif tuh ya mesti nulis. Jadi setiap selesai pembelajaran PJOK ya kita buat refleksi, kita buat rubrik refleksi. Jadi untuk ke depan tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau siapa yang bisa membantu ya bisa membantu kita ya, kalau saya di sekolah kan guru SD, yang bisa membantu tuh guru kelasnya. Karena siswa-siswa ini lebih banyak tatap muka dengan guru kelasnya daripada guru bidang studi. Saya rasa itu aja. Perlu juga kalau saya di guru SD perlu juga komunikasi dengan guru kelasnya tentang siswa. Kan siswa kan apa perilaku siswa itu kan berpengaruh kepada pembelajaran di setiap kelasnya. Jadi saya rasa itu aja. Oke, terima kasih Kak Nanda. Kesimpulannya ya semoga ke depan paradigma kita berubah, kita rajin, kita mau nulis dan mau membaca, dan juga apa-apa yang sudah kita pelajari kita tulis melalui menjadi refleksi dan menjadi perbaikan ke depannya, dan juga berkomunikasi dengan rekan sejawat yang lainnya. Saya kira itu aja. Oke, terima kasih. Oke, Kak Febrina, silakan. Oke, Kak Febrina, silakan. Open mic, open cam, open mic. Buram lah kayak Kak. Nggak apa-apa Kak, biar terekam dia Kak. Nampak Kak? Ya, belum Kak, belum nampak. Jangan jari-jari dong, kampanye kira orang. Oke, terima kasih. Kalau belum cabut nomor urut ya kan? Iya, silakan Kak. Iya. Ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif?
Ya, tentu kalau misalnya mau menjadi guru PJOK yang reflektif itu adalah kita harus membiasakan diri untuk membuat refleksi setelah kita mengajar anak-anak dalam kelas gitu. Sehingga kita bisa sadar hal apa yang sudah bagus kita lakukan orang untuk ditidur mengajar, semua di dalam. hal apa yang belum. Sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita saat kita mengajar peserta didik gitu. Nah, jadi siapa yang bisa membantu saya? Itu diri sendiri yang bisa membantu, kemudian peserta didik, kemudian juga guru atau lingkungan sekolah, karena ini semua bisa menjadi acuan kita sebagai guru PJOK untuk bisa merefleksi diri kita lagi gitu. Jadi apapun yang terjadi dari kita sebagai guru PJOK, haruslah kita merefleksi yang sudah terjadi sehingga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Itu sih menurut saya, Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Febrina. Kak Susi, silakan Kak Susi, berikan tanggapannya Kak. Oke, baik. Terima kasih. Open cam Kak, open cam. Belur Kak, kayak hantu nanti mukanya. Enggak apa-apa Kak, biar terekam ini Kak. Oh, bahwasanya ada orangnya seperti itu. Jangan suaranya aja kan gitu kan. Iya, iya. Baik, bentar. Silakan Kak. Oke, terang kok Kak. Oh ya, terang. Baik. Nah, dari yang saya tangkap dari Kak Nanda tadi, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Artinya, setelah kita merefleksi itu, kita harus mampu untuk menyusun proses pembelajaran yang sesuai. Kalau kita sudah tahu kesalahan kita di yang lalu, yang telah kita lakukan, artinya kita sudah merefleksi untuk kedepannya kita bisa menyusun proses pembelajaran yang sesuai untuk siswa gitu dia. Nah, seperti yang dibilang Kak Nanda tadi juga, kita jangan malas nulis gitu. Jadi artinya kita juga harus memahami dan mengetahui apa maksud dari materi yang akan kita laksanakan untuk kedepannya gitu. Menurut saya ya Kak. Oke, baik Kakak. Terima kasih atas tanggapannya luar biasa. Iya. Oke, baik. Langsung saja ya masuk di sesi selanjutnya. Ini kayak sesi terakhir ini. Ya, izin Kak. Masih nampak ya, Kak? Nah, kita masuk di sesi terakhir ya. Nah, di sini Kakak membuat ya sticky note ya di Jamboard ya, Kakak tulis ya terkait dengan apa yang sudah Kakak dapatkan ya, ataupun refleksi yang sudah Kakak dapatkan dari ya materi-materi yang sebelumnya. Contohnya mengapa kita harus melakukan refleksi. Nah, itu bisa Kakak lakukan di Jamboard. Nanti Jamboard ini sebentar lagi akan saya berikan kepada Kakak ya linknya melalui Google Chat. Oke Kak, bentar ya, saya kasih dulu linknya. Oke. Oke Kak, nanti di sini Kakak menulisnya berdasarkan slide ya.
slide buat nama kakak. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu refleksi. Nah, kakak buat sticky note-nya di Jamboard yang akan saya bagikan ya sebentar lagi melalui link. Oke. Oke, Kak. Masih dengar suara saya kan, Kak? Masih. Oke, Kak. Oke, silakan, Kak. Sudah saya share di kolom chat. Kakak klik. Nah, di situ ada pertanyaannya. Oke. Sudah dibuka, kakak-kakak? Saya stop share. Oke, Kak, sudah dibuka? Gimana, Kak? Oke, silakan, Kak. Oke, Kak Febrina. Nah, ini dia tampilan Jamboardnya. Ya, kakak-kakak, silakan kakak tulis dan klik ya. Nih, tombol yang kakak harus. Nah, kakak mulainya dari sini. Sticky note nih. Sticky note. Ya, di sini kakak mulai. Ya. Pertanyaannya, mengapa kita perlu refleksi? Silakan, Kak. Silakan, Kak, slide-nya. Tulis di ada kolom slide nih 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan nama-namanya berdasarkan slide yang ada, Kak. Silakan, Kak. Yuk, Kak. Oke, Kak. Silakan. Nah, kakak tulis di sini di sticky note-nya ya. Ya, nama, kemudian mengapa kita perlu refleksi. Nah, itu kakak tuliskan di sini. Berdasarkan slide ya. Slide-slide-nya. Silakan, Kak. Halo. Kak Susi bisa, Kak Susi? Bisa Kak, ini lagi dikerjain. Oke. Kak Febrina gimana? Aman? Ini sesi terakhir kita. Setelah itu selesai.
Aman-aman Kak, kegiatan aman. kita. Oke. Kak Nanda, aman? Oke. Kak Riko, aman? Kak Riki, silakan Kak Riki. Beri tanggapannya Kak Riki. Ya, ini Kak Riko. Nah, di slide 2 punya Kak Riko. Slide 1 ini siapa punya nih? Ya, terserah bebas. Ya, slide-nya masing-masing bisa berkoordinasi sama kawan-kawannya. Saya di slide 1, saya di slide 2. Silahkan. Ya, ini punya Kak. Ini punya siapa nih, Kak? Oke. Oke. Ini dari Kak Riku. Oke. Baru Kak Riku nih kayak nampak ini. Sama Kak Febrina. Ini Kak. Ini yang di slide 1 siapa? Kak Febrina ya? Punya saya tuh Kak Peggy, tapi kok bisa nama Febrina itunya, jambutnya, makanya aku bingung. Bola. Makanya kasih tanda nama. Ah, gitu dong. Ini stok apa nih? Gantikan nama itu, Pak. Saya Ganti duluan nama itu Pak. jambot. Saya duluan itu Kak. Oh, Iya, Kak, nama gitu. Febrina di jambut awal. Jangan Slide berantak kedua aja. Kak aturnya. Slide pertama saya. Senior ngalah. Senior Surat Mana ngalah. nih? Ini mana nih punya Bang Riko? Punya Bang Nanda? Semua? Udah saya kasih tanda namanya di bawah tuh. Oh, ini Kak Nanda. Nah, iya dong. Gantikan namanya tolong. Udah kita ganti aja di sini. Punya aku tadi mana ya? Tak muncul. Di slide 2, Kak. Punya Kak. Oke, ini berarti punya Kak Febrina ya. Ya Kak, ya Kak. Yang di apa tuh hermes tuh misalnya sebelum COVID oh baru jadi dia dulu ini kita pelatihan kita memang hanya untuk kita dari analisis perwira itulah yang merusak orang iya karena sebelum perwira tadi. Oh, berarti ini Kak. Ini soalnya namanya di sticky note-nya Kak, di kuningnya. Cuman ya? Ini pertanyaannya Kak. Ya, ini pertanyaannya.
Ini namanya di sini nanti dibuat. Ini Kak siapa? Kak Febrina ini. Itu punya aku tadi tuh Kak Pegi. Cuman namanya Ya, tulisan nama Febrina jambotku. enggak, itu tulisannya itu apanya Kak? Pertanyaannya Kak. Kayak punya Kak Riko ini. Ha ini. Dibuat di sini namanya Kak Riko. Sendiri kita perlu mengadakan refleksi karena mendorong kesadaran diri untuk peningkatan profesional. Nah, ini di sini ini pertanyaannya mengapa kita perlu refleksi? Oke, ini punya Kak Nanda nih ya. Kita membutuhkan refleksi karena untuk mengevaluasi. Nah, di punya Kakak di slide 3. Nah, ini Kak Susi ya. Oke. Kayaknya cuma 4 nih yang berpartisipasi nih. Oke, ada lagi? Oke, oke. Kayaknya habis ya Kak, nggak ada lagi ya Kak. Kawan-kawan kita. Nanya sendiri, jawab sendiri. Gimana ini Kak? Lagi bingung ini. Kawan-kawan kita banyak masuk tapi nggak respon. Jadi saya bingung. Kak Yohana, ada Kak Yohana? Kak Yohana. Oke. Baik ya Kak, nanti bisa juga dilakukan di rumah ya. Lanjut lagi di Lanjut. rumah. Baik. Ya, saya stop dulu share screen-nya. Oke. Oke Kakak, terima kasih ya. Kegiatan kita sudah masuk di injury time ya. Di kegiatan kita telah selesai ya Kakak-kakak. Jadi yang perlu saya ingatkan kembali bahwasanya di sini kita untuk terus melakukan kegiatan ya, tetap semangat ya Kakak-kakak karena sebentar lagi kita masuk di luring Kakak-kakak. Di luring nanti kita akan bertemu tatap muka. Sorry, tatap muka kita nanti akan bertemu ya kemungkinan di bulan 10 ya Kakak. Saya harap Kakak-kakak tetap semangat dalam mengikuti kegiatan PKG ini ya. Mudah-mudahan ya kakak-kakak bisa diberikan kesehatan terus sehingga selesai kegiatan ini ya kita dapat mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran kita. Baik pada sesi akhir ini ya kakak sudah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua kakak sudah mampu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya, itu sudah saya lihat ya, sudah tampak dari kakak-kakak. Tinggal kakak lagi mengeksplor. Oke, kakak-kakak, kayaknya pertemuan kita sudah selesai. Terima kasih. Ya, kakak-kakak, saya harap semuanya open cam. Kita lakukan pengambilan sesi foto, tapi sebelum pengambilan sesi foto, kita berdoa untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, ya kakak, kita masuk di hari Selasa. Ya, di hari Selasa. Ya, itu 3 JP kakak-kakak. Ya, oke, itu saja. Kira-kira ada pertanyaan kakak-kakak sebelum saya akhiri rekaman kita ini? Aman? Tuh, Kak Susi dah aman dia itu. Semangat kali dia, Kak Febrina. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya tutup rekamannya dulu. Oke.